Halo semuanya, kembali lagi di podcast Comika. Bersama saya Arif Brata dan teman-teman saya di sini. Saya mau perkenalkan dulu nih. Yang pertama ada Bang Beno. Halo. Halo, selamat pagi. Makasih. Dan ada Mas Panji dan Rin Hermana. Nah ini Beno Ababil di rumah kok dandanannya total banget, pakai aksesoris. Gue lihat-lihat tuh. Pakai aksesoris. Ini ketiduran bang pakai ginian dari. Gila. Tapi kamarnya memang estetik banget nih saya lihat. Wih, ada lampu-lampunya. Iya. Dan itu bukan lampu guys, itu bekas tembakan senapan mesin tuh. Memang daerahnya ini ya, daerah konflik. Iya, daerah konflik itu ini AK-47 nembus-nembus itu. Cahaya masuk. Bagus banget. Hati-hati. Dan masih ada saya lihat golden ticket. Selamat Anda lolos suci. Itu suci berapa, Bang? 6. Suci 6. Jadi pajangan, bro. Ngeri. Nah, kali ini kita temanya akan membahas seputar stand up comedy juga, cuman dari sisi pengalaman-pengalaman yang mungkin unik dan aneh begitu. Seperti misalkan pernah di heckling atau kayak diteriakin atau bagaimana. Kan banyak tuh pengalaman-pengalaman yang begitu ya kalau stand up masih awal-awal ya kan. Nah, mungkin kita coba dulu nih dari Padang yang ada di pantai. Mas Rin Hermana. Kau pernah ada pengalaman tidak yang kayak kalau misalkan nih kau ingat lagi diam itu begitu. Ya kaget tiba-tiba. Iya, kaget tiba-tiba. Ada tidak, Rin? Kalau heckling ya dari penonton ya? Iya. Ya ada penonton mabuk. Penonton mabuk. Iya, jadi ada sempat waktu itu semacam acara inaugurasi. Acara kampus, iya. Terus kayaknya juga sempat ada yang mabuk atau gimana gitu. Terus dia waktu stand up diteriakin, yang bener gitu ya, tapi kenceng banget gitu. Yang bener gitu. Iya. Mungkin kok stand up gitu nggak bisa di kenapa harus diteriakin bener waktu kita lagi stand up terus kita cerita kayak ini saya tuh pernah gini. Oh, yang bener gitu, diteriakin gitu jadi kayak kayak masa sih gitu ya? Iya, masa sih gitu kayak gitu, teriakin kayak gitu. Yang bener gitu. Nah, itu yang bikin terus ngeblank, terus ngomongnya nggak jelas tuh. Ya, benar. Sampai bibir itu gemeteran Rip yang ke 1 beat lagi habis itu closing aja. Karena kan biasanya kalau stand up ingatnya beat awal sama beat akhir itu yang harus paling diingat. Itu paling diingat. Itu di tengah-tengah gitu pas yang bener terus kalau nggak salah ada beat lagi dan saya langsung beat terakhir gitu, langsung beat terakhir aja udah closing. Nggak lu balas apa-apa tuh orang ngomong itu? Enggak, waktu itu masih awal-awal Mas Panji. Masih awal-awal ya. Nggak berani, bahkan kalau digituin kayak emang penonton stand up ada yang kayak gini ya gitu, di heckling kayak gitu. Karena kan open mic semua ya ngerti gitu, diam. Ini kayak abang-abangan senior gitu, dia berusaha takut juga kayak. Oh, iya. jadi pas yang benar mulut dia langsung nah ini yang benar nih begitu. Aduh. Oh, berarti itu acara kampus, Rin. Acara kampus. Itu yang paling parah ya. Kalau yang di hecklingnya. Ini ada yang bukan di heckling sih jatuhnya. Jadi setelah stand up itu waktu itu aku bawa materi anak metal. Pas turun panggung aku dicekek pakai tangan dipiting gitu. Iya. Lu berani-beraninya ngomongin anak metal di sini. Lu nggak tahu gua siapa gitu. Gitu. Oh iya. Emang siapa Rin bandnya? Terus dia enggak band. Nggak kenal juga. Jadi waktu itu masih mahasiswa baru. Terus dia gini kan. Anak jurusan apa lu? Seni rupa, Bang. Lu tahu siapa gua? Gitu kayak gitu. Enggak, Bang. Gua anak yang bawa metal ke Padang ini yang gini. Gokil. Terus dia pokoknya kayak gitu, dia bilang kayak gitu, gua yang bawa metal ke Padang ini gitu.
lu harus hargain gua, lu nggak respect lu sama itu tuh. Untungnya lu seni rupa, kalau nggak seni rupa habis lu gitu. Jadi dia ceritanya dia seni rupa juga. Sampai terus karena, dipiting. Iya, terus karena ngerasa nggak bersalah tapi ya udahlah minta maaf gitu, minta maaf. Ya udah bang, maaf ya bang ya, maaf gitu. Iya maaf gitu. Besoknya saya kenal dengan abang-abangan yang ini abang-abang benar rutin ikut acara metal, selalu ada gitu. Dan ini udah kenal, udah akrab. Dapat info nggak tahu dari mana, terus dia bilang gini, lu kemarin ditahan sama si ini ya gitu. Dapat cerita dari mana bang? Ada yang bilang kenapa gitu. Iya waktu bawa stand up aja beat tentang metal gitu, terus dia nggak suka gitu. Oh yaudah tunggu ya gitu. Terus dia pergi nggak lama balik lagi, udah gue bilangin Rin gitu. Besok bawa aja nggak apa-apa gitu. Masa gitu dia marah gue nih yang udah lama ini. Jadi kayaknya ada slack antara mereka berdua gitu. Tapi dia tersinggungnya karena kau bahas metal, menjelaskan anak metal atau kau sebagai anak metal gitu? Menjelaskan anak metal aja karena aku juga suka musik metal gitu, terus bawa ke rumah gitu, terus lebih seru gitu menurutku. Pokoknya agak-agak ke situ lah gitu. Terus dia ngerasa dibecandain dan dia nggak suka gitu. Anak metalnya metal detektor mungkin. Dia bagus. Harus ada tipis-tipis. Maaf. Beban pelawak. Metal detektor gimana tuh musiknya? Jangan diterusin dong. Cukup. Itu. Oh berarti itu masih awal-awal komunitas ya, Rin? Maksudnya kau masih stand up juga baru. Mungkin pada saat sekarang kau dikasih begitu ya ada balasannya mungkin ya. Tapi kalau heckling. Iya, kalau heckling yang pasti bilang yang benar mungkin kau bisa jawab sekarang. Benar gitu kan. Bisa. Kalau sekarang udah mulai bisa. Setelah itu sih belajar gimana heckling. Oh iya. Nah, dari abangku Bang Beno nih. Beno. Oh iya, wah, ini lucu banget sih yang 2008. Enggak. Ini dari 2018 kemarin di kampus juga. Yeah. Mungkin penontonnya waktu itu agak-agak militan ya. Jadi kayak baru kenal nonton stand up. Jadi mereka tuh paham stand up gitu. Jadi kayaknya umur 20, 21 gitu. Mereka di depan. Terus pas gue nge-beat, mereka tuh kayak ngebongkar semua materi gue. Kayak pas gue misalkan ada punchline yang kuat kayak, wah punchline up kuat. Pas gue, act out. Callback. Ini buka ini semua. Terus gue mikir, kan gue gak nyaman ya digituin. Kayak pas ada, rule of three bro gitu, sampai ngomong kencang banget, sampai kedengeran ke dia tuh di depan gitu. Wah gila, maksud gue gak nyaman banget digituin, dibuka-bukain semua. Terus half punch ya, bagus. Coba lu lihat baik-baik, jangan-jangan Ramon Papana tuh Ben. Ramon Papana tuh paling ngerti teknis. Iya. Teknis. Opa Joselito kayaknya ada tuh. Joselito, udah lama gak denger. Sampai halpans ya, Iya, somewhat kayak pola-polanya tuh diucapin gitu di panggung, di penonton gitu kan, denger gak nyaman gitu. Nah gue juga ada Rin yang kayak lu, tapi udah lama itu sebelum masuk Suci. Jadi gue itu sempat main di Rossi di Fatmawati. Iya, karena kan dulu kan sempat ngeband, mainnya di situ terus tuh gigs segala macam. Nah, kebetulan ada link dari teman, Ben, lu kan stand up sekarang, padahal gue baru stand up itu 2 tahun dari 2011 sampai 2012. Belum ya panggung masih kecil-kecilan lah, dibayar kayak apa juga mau gitu dulu. Mainlah di Rossi dan penontonnya anak metal semua tuh Rin. Yeah. Nah, ternyata ada yang tahu gue kalau gue tuh vokalis metal dulu. Sampai dibilang, "Lah, dia makan vokalis metal yang teriak-teriak mulu. Ngapa jadi begitu lu?" Ganggu banget ya. Itu pas beat pertama lagi present ya, selamat malam semuanya gini-gini. Terus yang depan tuh ngomong gitu. Lah ini kan vokalis ini nih yang teriak-teriak mulu kan kerjanya. Lah ngapa jadi begitu lu, Bro? Langsung kayak keganggu gitu. Ya udah. Gue bisa kebayang di Rossi. Rossi yang di bawah, Ben. Rossi yang di bawah. Iya, di bawah. Iya, di bawah. Karena yang banyak sering buat graffiti. Ya, itu di situ. Ya Allah. Wah, tuh parah banget. Dan penontonnya tiba-tiba ke belakang semua pada ngobrol. Jadi di tengah kosong. Karena mungkin dia pikir,
vokalis nih, nggak usah didengar deh. Dia kan Udah gitu remang-remang kan, gelap gitu. Jadi kayak gue nyari penonton kemana? Ini kok jadi kolam ikan gitu di tengah gitu. Pada ke belakang semua. Udah pada ngerokok lagi, ngebul banget. Buset, salah kayak gue tempatnya kayak gini. Iya. tapi dia tuh teriak begitu artinya dari vokalis band artinya turun begitu jadi stand up comedian karena Iya, terus ya dia bingung gitu, bingung kayak, lah kemarin kayak perasaan baru manggung teriak-teriak gitu mikirnya. Kok sekarang jadi begini gitu. jadi begini loh katanya. Kesannya kayak turunnya jauh banget gitu. Iya, kayak jauh banget begitu. Ya, kenapa dia jadi gini sekarang ya gitu. Kasian banget ya stratanya pelawak di mata masyarakat. Iya, makanya aduh kasihan. Kok jadi begini sekarang kayak lihat dulu dia PNS tahu-tahu ini di pinggir jadi manusia silver misalkan. Ya Allah. Si Beno sekarang udah ada ini kan kalau di komunitas musik indie kan atau underground itu kan suka ada zin-zin gitu, ada majalah-majalah, ntar ada artikel. Dulu dia vokalis band, ini nasib dia sekarang. Beno lagi jadi pelawak. Tidak berhasil di stand up comedy. Masuk Plan Today. Oh, berarti masalahnya ada yang tersinggung, ada yang heran begitu ya. Tapi rata-rata pengalaman kau dari anak metal semua nih ya? Ya, iya karena apa? Ya dulu kan memang cita-cita pengen jadi musisi kan. Kayak gitu nggak kesampaian gitu. Tapi ada yang salah, Ben. Maksudnya Apa? Nggak tahu ya. Kalau gue kan dulu nggak terlalu aktif di skena musik metal, tapi gue nonton aja gitu, bukan pelaku yang band gitu. Nah setelah stand up, terus ada teman yang ngajakin, yuk Rin bikin band gitu. Terus pas masuk jadi band, jadi vokalis band, terus baru kebalik tuh kayak lu, tapi kebalik posisinya. Lah udah, iya. udah nggak laku ya stand up ya, udah nggak lucu ya bang gitu. Emang salah gitu kalau gue sekali pengen nyoba gitu yang kayak gini. Iya. Kebalik. Iya. Nah, kalau saya pernah juga yang paling parah itu nampil di acara reuni kampus. Reuni kampus. Iya, waktu itu di Unhas. Kabarnya sih, oh ini reuni, saya pikir ya mungkin angkatannya mungkin sudah kerja semua dan rame nih. Sampai di situ di kafe Pantai Losari yang di sampingnya itu langsung laut lah, pantai. Terus yang datang itu 7 orang mungkin, 7. Saya bilang ini reuni kelas, bukan reuni kampusnya, bukan angkatannya gitu. Bapak-bapak semua, bapak-bapak. Tampil lempar beat. Pas udah mau punchline, ada yang baru datang. Pak Haji, yuk salam-salaman dulu. Salam-salaman dulu. Terus ada yang, bagaimana sekarang? Wih, sudah sehat sekali sekarang begini. Pokoknya dia cerita saya stand up. Sampai udah berkeringat, terus beat terakhir tidak kena, terus saya bilang, ya mau bagaimana lagi nih ya Pak? Udah terakhir lagi, saya bilang begitu. Ada bapak-bapak berdiri, pembawaanmu sudah bagus deh, cuman ininya kau masih dikomentarin lah. Pembawaanmu sudah bagus deh, cuman ininya itunya tidak usah takut, tidak usah gugup, dikomentarin begitu. Aduh Pak, maaf Pak, ini apalagi ya, terus Anang Hermansyah tuh kayaknya tuh. Kayak dikomentarin juri ini idol memang. Terus dia bilang, lompat aja di belakang, disuruh lompat di air loh. Terus dia ketawa sendiri. Dia yang lucu dong. Oh itu setiap saya ingat lagi kayak karena kalau kita itu kalau saya ya, misalkan ya jawab, saya makan tergantung pecah atau tidak. Misalkan lumayan pecah nih, yuk makan yuk. Sudah nih, kan masih bisa ngobrol begitu. Kalau tidak langsung alasan saya ada kerjaan lagi nih, buru-buru. Siap. Begitu sih alasannya saya. Yang paling parah di hacklingnya begitu, di hackling dikomentarin, bukan yang kayak hei tidak, cuma dikomentarin. Sama yang terakhir, yaitu disuruh lompat di air. Kalau saya lompat di air terus lucu sih enggak ada masalah, cuman. udah basah kagak lucu lagi. Iya, udah basah. Pas naik gimana saya Arif kata terima kasih basah sih. Komentarin lagi pasti pas di air gitu. Tadi terjunnya bagus Rip, tapi kayaknya kurang penetrasi. Airnya kurang suka orang lihat ini tersiksa kayaknya. Kalau heckling
pengalaman heckling dari saya itu. Kalau Mas Panji bagaimana Mas Panji? Nah ini saya kebetulan di heckle-nya itu banyak banget. Saya bagi 3 kategori. Teman-teman mau dengar cerita yang mana nih? Di heckle di open mic, di heckle di corporate gig, di heckle waktu tour. Nah yang mana deh? Tour. Lu open mic aja dulu, open mic dulu. Ya beda-beda deh. Iya. Ya mana? Lu Beno open mic. Gue open mic. Rin apa? Gue tour. Karena kayaknya kalau di open mic di heckling itu hal yang ini kayaknya karena penontonnya mungkin umum. Kalau yang di tour kayaknya udah. Nah, oke. Ya. Ari Brata apa? Corporate pasti aneh. Beda-beda. Coba ya udah. Ini aja. Tiga kan. Urutin aja dari awal. Diurutin kan jadinya. Iya deh. Open mic dulu deh. Open mic. Ini soalnya open mic sendiri tuh suka jadi banyak. Nanti ganti-gantian ya kalau masih ada waktu ya. Siap. Open mic tuh pokoknya nih satu jadi gue kasih tahu, tapi tidak dengan mengurangi rasa hormat kepada komunitas yang mau saya sebut. Tapi open mic di Jakut, terutama waktu tempatnya masih di Supri Indo Point, Indomaret Point ya namanya. Iya. Itu sulitnya bukan main, karena orang datang ke situ sebenarnya pengen ngerokok, orang sekitar situ pengen ngerokok. Jadi kadang-kadang mereka suka main game barengan di luar. Ada kalau lu pernah open mic di Jakut kan? Ada kacanya. Itu kan ada kacanya, terus di luar, pas di belakang kita, tuh mereka, cuman kan ketutup. Jadi ada yang kita lagi stand up, gue lagi stand up, tiba-tiba mereka main apa ya? Main game pakai handphone masing-masing, tapi duduknya bareng. Apa tuh kira-kira main game? Mabar ini, Mobile Legend. Iya, tiba-tiba teriak di tengah-tengah saat gitu. Rame sendiri. Aduh, ya Allah, buset susah banget. Terus udah gitu mungkin mereka lagi fokus banget sama permainan mereka. Gua riffing itu nggak ngeh mereka. Yang ngeh cuma yang di dalam gitu. Sehingga riffingan gue tidak memantul balik. Jadi aja briefingan saya tidak ada manfaatnya. Aduh. Jakut lagi nih pernah punya tempat yang di sebuah kafe di mana orang bisa main Uno Stako. Nah, lo tau Uno Stako yang dari plastik tau ditarik. Iya kan yang ditarik, taruh ke atas, taruh atas. Kalau plastik kan jatuhnya nyaring banget tuh. Kerontiang gitu. Kerang gitu kan. Kalau kayu kan gelebek gitu kan. Iya. Ditambah teriakan kan tidak mungkin dong Uno Stako jatuh tidak ada yang berteriak, pasti ada yang teriak kan. Itu susah banget. Nah, gue udah khawatir nih. Aduh, ini orang-orang pada lagi open mic, mungkin karena nggak lucu ya lagi open mic. Wah, gitu tiba-tiba gitu. Orang lagi set up gitu. Ya ampun, kasian banget ya. Kalau pas punchline enak ya, berbarengan ya masih mending kalau nyaru ini nggak ada apa-apa lagi, hanya tiba-tiba ada yang teriak-teriak di belakang gitu. Nah, pas gue naik, gue udah riffing. Itu yang lagi pada main Uno Stako, buset dah kasihan banget. Itu yang lagi tadi stand up kagak ada yang kena gitu. Gue mau stand up ya, lu jangan tiba-tiba berisik lu gitu. Iya bang. Nah mungkin karena gue terkenal, jadi dia rada respect dikit sama gue. Gue lagi stand up nih. Kan gue gak merhatiin kan mereka. Ya. Tanpa gue ketahui, ternyata mereka ngelanjut main, tapi pelan-pelan. Jadi mereka tuh kayaknya tuh main tapi gini. Gitu-gitu. Tiba-tiba gue lagi set up, mereka gini. Rup! Gitu semuanya. Barengan tapi gak jatuh. Rup! Gitu. Tapi kan gue lagi set up. Gue apaan sih? Ternyata masih pada main. Aduh, ganggu banget tuh. Pengen gue beli Uno Stako yang ada di tempat itu, gue buang ke tempat sampah. Uno Stako. Dan itu tahu gak betapa susahnya untuk lebih lucu daripada permainan Uno Stako? Coba tontonan lu gitu sebagai komika pas lu lagi open mic, lu harus lebih seru daripada permainan Uno Stako. Betul. Banget. Ini harus di luar hekel ini ya, hekel suara mesin jus itu mah klasik ya, bukan jus yang apa sih kayak bikin frappuccino kan suka ada. Iya. Blender. Nah terakhir heckling paling parah itu adalah di stand up Indo BTS. Tapi stand up Indo BTS waktu masih di Bintaro. Namanya waktu itu stand up Indo Bintaro Tangerang Selatan kalau nggak salah namanya. Tangerang Serpong kayak bang. Tangerang Serpong ya. Tempatnya di Bintaro, Ben. Gue nggak tahu lu ada atau enggak di situ. Gue tahu nih kayaknya. Itu pokoknya di Bintaro tempatnya ada pengkolan. Jadi ini anak ternyata suka stand up. Tapi dia pikir cara ngerespon orang open mic adalah dengan nyaut.
Oh. Ya. Ini adalah Hackleback paling maut yang pernah gue lakukan waktu itu. Jadi dia nyaut mulu. Gue bilang, pertama gue keluarin Hackleback gue yang rada standar. Ada yang belum bokeh, ada yang belum nyiram ya. Ini ada boker, ada tai ngambang-ngambang, itu kan Hackleback standar gue gitu. Siapa sih yang boker kagak disiram, ini ada tai ngambang-ngambang, pada ketawa gitu. Tiba-tiba dia lanjut lagi gitu. Terus gue Hackleback apa, gue lupa, terus ketawa. Terus dia kayaknya senang, dia pikir, oh interaksi nih, dia pikir. Dilanjutin sama dia, gue sampai bilang, gue lupa ngomongnya apa, tapi kurang lebih gue sumpahin, lu lagi nyebrang jalan, mati ketabrak mobil, terus ketabrak lagi, kelindes apa segala macam, terus jadi pecahan-pecahan kecilnya dimakan sama anjing, terus anjingnya dimakan sama orang Batak, panjang banget, terus orang-orang pada ketawa sampai agak-agak takut ngelihat gue gitu. Akhirnya dia diam juga, abis itu kayaknya anak-anak komunitas minta maaf sama gue, Bang Panji maaf ya, emang itu nggak tahu tuh dia segala macam gitu. Terus pas kapan gue akhirnya ketemu, berapa tahun kemudian gue open mic di mana, ketemu sama kakaknya anak itu. Ini Bang Panji, itu adek gue tuh, emang dia kurang ajar banget tuh Bang Panji, maaf ya, dia nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi itu adalah Hackleback paling bikin gue marah, bener-bener marah tuh itu di situ tuh. Dan itu mereka memang ada abang masuk komunitas stand up Indo Tangsel, Bang. Langsung berapa minggunya dia masuk. Terus ada gosip dari BTS kalau dia tuh sempat malu sebenarnya ini Bang Panji katanya. Berarti dia tidak sadar ya kalau misalkan itu tuh tidak. Saat itu nggak sadar. Dia pikir lenong kali bisa nyaut terus. Karena memang dia belum jadi komika sih, jatuhnya masih penonton biasa. Karena ya memang circle dia tuh agak-agak begitu. Iya. Kalau nongkrong suka ya gitu. Salah aja ya, gue minta maaf ya. Pasti dia tidak niat jahat, tapi kalau dia ternyata jadi trauma dan pindah komunitas gara-gara saya minta maaf. Tenang Bang, dia sudah stres terakhir Suci. Dari Suci 3 sampai Suci 7 di-cut. Dia kerja sekarang, tidak aktif lagi. Oh gitu? Iya. Aduh. Ini yang kakaknya, yang adanya tadi? Yang adiknya. Oh. Kakaknya tuh udah berhenti 2016, udah nggak stand up lagi. Udah nikah. Nah, adiknya itu bertahan sampai Suci 7, dia ikut audisi terus di-cut. Dia udah optimis banget tuh. Udah terakhir tuh katanya. Niatnya, aku ingin membalikkan keadaan. Aku akan buktikan sama Bang Panji. Ternyata tidak lucu-lucu. Ada itu dari gua untuk yang open mic. Berarti ada pengalaman apa tadi istilahnya Hackleback ya Mas Panji? Iya. Biasanya sih gua siapin. Nah, kalau misalkan awal-awal kan kita belum tahu tuh misalkan di heckling terus apa nih balasannya. Nah, ada tidak misalkan dari teman-teman tuh menyiapkan Hackleback tapi malah jatuhnya anyep juga. Misalkan kayak saya nih stand up terus corporate dan orang yang di depan itu main laptop, begitu main laptop. Wah, beat saya tidak kena nih. Terus apa ya? Suara keyboardnya itu masih kayak tak begitu kan. Kayak keganggu juga, ke distract juga saya sama itunya tak. Nah, saya bahas sedikit. Wah, ini abang di depan main laptop lagi ngedit ya, Bang. Lagi ngedit padahal itu memang perusahaan begitu. Kayaknya memang lagi kerja. Tapi memang lagi ngedit. Ada Premiere ya Bang, saya tambah lagi ada Premiere. Oh, kayaknya memang tidak lucu nih. Terus dia begini. Lihat saya, terus lanjut lagi. Oh, langsung kena hati ini. Aduh. Kena kalau hati. saya pikir memang kayaknya tidak ada lucunya sih kalau masalah ngedit ya ngedit kayaknya biasa aja begitu. Itu kalau dari saya nyiapinnya. Kalau Rin kau pernah tidak lempar begitu terus responnya tidak sesuai yang kau inginkan? Nggak ingat Rin, tapi yang pasti kalau yang dipersiapkan itu kayak ini biasanya nih. Kalau misalnya ada yang heckling, lucu lu anjing gitu. Nggak lucu lu anjing gitu. Ya. Biasanya kayak gitu kan. Lu anjing. Lu anjing. Jawabannya kayak anjing aja lebih lucu dari lu gitu. Oh, keren juga itu jawaban. Dan itu udah persiapan kita nih anak komunitas Padang nih. Teman-teman bilang, ini kalau misalnya gini, bilang gini hecklingnya. Itu kan heckling yang bikin kita down tuh. Kita bilang ini gitu. Berarti harus ininya hecklingnya itu harus ada anjingnya ya, nggak boleh. Iya. Lucu kalau misalnya ada anjing gitu, jadi pakai gitu. At least ada hewannya. Kalau nggak ada hewannya, Rin nanya, ya nggak lucu lu.
Hewannya apa nih? Ayo dong. Saya mau balikin bingung. Harus ada hewannya. Iya. Nggak keluar itu kalau tidak ada hewannya ya. Iya, terus kalau misalnya yang enggak ini nggak dipersiapin tergantung Rip. Hacklingnya kayak gimana. Kalau hackling udah nggak bisa dilawan ya di skip aja gitu. Nggak diperhatiin. Tidak usah dibahas ya gitu ya. Biasanya kan hackling ini ketawa tidak pada momennya. Oh iya. Orang yang misalnya kita masih premis terus dia yang ketawa sendiri kenceng banget tuh. Ketawa-tawa so asik ya, ketawa-tawa so asik. Terus pasti biasanya bilang itu yang ketawa pasti ngelem itu gitu. Dia coba ngeliat di bawah bajunya tuh ada lem atau apa gitu. Oh, nger. Iya. Anda mabuk ya gitu kayak gitu aja sih. Karena teman saya itu ada yang apa ya, maksudnya tidak bisa menghandle hackling begitu karena dia sistemnya autopilot begitu, set masuk beat sampai akhir saja. kuat. Iya. Nah waktu itu dia ngejawab di ini kayak alun-alun begitu, tapi di Pantai Losari. Dia masuk di beat bagian riffing cewek. Bagian riffing cewek, ada cewek di depan. Mbak ini cantik. Tapi di sini ada boneka Oppo lari-lari loh. Maksudnya di depan dia. Dia langsung panik tuh. Mbak ini cantik. Ngelihat ke boneka Oppo. Terus langsung lanjut lagi ke mbaknya. Tapi mbak cantik banget ya. Ini tidak dibahas yang boneka Oppo-nya ini. Padahal mengganggu dia di depan begini. Dia habis dari situ tuh. Dia istilahnya di hackling boneka Oppo itu terus bercanda. Hackling boneka Oppo. Gitu-gitu. Karena sudah otomatis begitu tidak menyiapkan. Nah kalau Beno bagaimana nih? Pernah coba melempar? Nih ya, lu mau percaya apa enggak? Gua pernah di hackling singa. Anjing. Ekstrim banget bangsa. Nih. Jadi ini sempat gua bawain di show kemarin sih di anjing aneh banget bangsat. Nah, 2019 di awal tuh Januari gue dapat callingan. Banyak banget di Tangsel tuh callingan yang aneh-aneh mulai dari event gitu. Dan mereka tuh cuma pengen naruh stand up biar acaranya tuh dia pikir langsung selesai gitu, langsung mewah padahal penonton gak disiapin apa segala macam. Nah, gue dapat callingan di kebun binatang waktu itu. Aduh. Nah, gue tergiur ya. Stand up di kebun binatang aja udah aneh banget. Kan orang datang ke kebun binatang kan pengen lihat hewan ya, kenapa disodorin pelawak? Jadi ada kayak acara produk gitu bang, jadi mereka tuh ada di kebun binatang, terus gue udah mikir aneh tuh kayak, wah penontonnya gimana? Yang pertama kali gue jawab tuh, yang gue tanya tuh, gimana mas penontonnya, ada nggak? Oh ada, tenang aja mas. Ya udah gue percaya, mungkin event ya kan, dia bakal nyiapin penonton. Ada, pas gue dateng, ada bangku 10 doang. 10 doang tuh. Outdoor dong, ya kan, kita nggak ada yang tahu nih, apalagi kan gue nggak suka kebun binatang kan, kayak, ngapain sih ngeliat singa nguap gitu, ngantuk doang, gue tonton, nggak beraktif. Nah, gue lagi stand up, gue kan main 15 menit tuh, kalau nggak salah, di tengah-tengah beat tiba-tiba ada suara singa kayak, gitu kan, otomatis gue diem dulu, terus penonton tuh hening lihat ke samping kanan kiri gitu kan, ya udah lanjut lagi ngebit. Terus pas kedua kali itu gue udah mulai emosi, yang akhirnya gue tuh teriak juga kayak singa, ya, gitu kayak jadi impersonate singa, dan di situ baru pecah gue. Berarti di situ baru pecah, orang-orang baru kata, wah jadi singa. Nah, wah gila itu. Padahal singa, itu singanya lagi ketawa tahu Ben. Iya. Lagi ngerespon lu. Kencang banget tenggorokan singa kan gitu. Jadi gue nggak tahu nih kandangnya di mana nih. Dia nguap, wah kedengeran tuh sampai. Maksudnya ini kenapa buat panggung di samping kandang singa sih, kan bisa yang lain. Tapi masalahnya kebun binatang itu kan suaranya kan nyaring ya. Kalau iya. Ada. Ya kalau burung-burung tuh selalu ada, kayak burung-burung gitu. Selalu ada. Lucu banget kayak S Ventura lagi stand up. Singa. Ini nggak tahu nih, pawangnya harusnya diemin dulu. Ada yang stand up kan harusnya gitu kan. Dikalemin dulu gitu. Ya singa kalau ketawa juga nggak bisa Ben. Singa ketawa. Makanya itu. Cara dia ya kayak gitu doang. Berarti hitungannya Hecklebackmu itu berhasil ya. Ya karena emosi nggak sampai. Emosi. Gue pernah gini deh, Ben. Gue baru inget nih. Gue tuh di hackling sekaligus diselamatkan. Jadi waktu itu stand up semi outdoor di kafe.
orang makan, gua stand up. Dan pada akhirnya nggak berhasil, 1 beat 2 beat nggak berhasil, akhirnya kayak MC doang gitu, ngobrol-ngobrol, interaksi, coba interaksi, ngobrol-ngobrol, cari lucuan, nggak berhasil juga. Dan itu kafenya di sebelah jalan raya, deket banget, sebelah jalan raya banget gitu. Jadi waktu itu udah nyerah mau apa gitu, akhirnya lewat ini truk, dan truk itu ada bunyi ini apa, klakson itu, tululu. Iya. Om telolet om gitu, wah ada om telolet om gitu, baru ketawa tuh, wah terus gue teriakin keluar, bang telolet, ayo dalam hati, ayo nih terakhir nih telolet, wah lucu, sekian saya dari nama, terima kasih, langsung kabur. Kesannya kayak gimmick yang disiapkan ya. Iya, tapi untung di klakson ya. Untung di klakson. Kalau tidak kau nunggu terus tuh. Nah, itu tadi pengalaman di heckling ya. Kalau ini masih bisa kan, Rin? Apa? Masih ya. Kalau pengalaman stand up di tempat yang aneh menurut teman-teman begitu, yang kayak ini kenapa ada acara stand up di sini nih begitu. Ada tidak pernah pengalaman yang ngejob mungkin atau acara apa gitu? Ada. Kau udah nampil di kebun binatang sudah aneh banget itu. Itu ada tuh piagam penghargaan itu. Di mana, Min? Ada itu digantung. Jadi di Ciledug waktu itu dapat off air di mall. Acara tahun baru 2018 akhir. Dan itu sebelahnya kanan kiri eskalator, depannya Matahari Mall. Di tengah-tengah tuh. Iya. Itu kan orang banyak yang datang kerumunan, terus kayak kalau nggak lucu udah mendingan gue beli baju aja ke belakang mumpung dekat gitu. Jadi banyak orang beli baju, terus ada yang naik eskalator, ada yang turun lagi karena kelewatan punchline, apa tadi ngomong apa gitu. Balik lagi. Wah itu nggak fokus. Habis naik, apa sih barusan turun lagi. Iya turun lagi. Kayak penasaran tadi ngomong apa karena dia naik gitu. Dan itu nggak fokus banget. Dan ini kenapa ada acara kayak gini di sini. Di tengah-tengah itu dia but doang, but udah selesai. Terus gue ngebom. Okay. Terus nggak lama ada penampi lagi pesulap datang tuh buat tongkat, pas dibuka bunga, ketawa. sakit hati dong ya kan, sakit hati. Besok gue bawa tongkat, gue tarik jadi pohon palem, gue ketawa lu semua. Kesel banget gitu. Oh giliran sulap diginiin pada ketawa. Harusnya kagum ya. Iya, dia bertawa gitu tadi. Beraninya orang stand up di momen kayak gini. Jangan-jangan bagi pesulap itu ngebom. Ya kenapa pada ketawa? Malah harusnya lu kagum, kecewa dia. Sakit hati dia besoknya stand up kayak Terus ada yang lihat, ya yang ini yang pesulap nih, kok jadi gini? Bagus. Kalau saya itu pengalamannya acara apa ya, kayak dangdutan, ada penampilan kampus, terus ada stand up juga. Apa sih yang di kampung-kampung begitu? Ada kayak karnavalnya. Festival kampung. Iya, festival. Saya sudah siapkan ini materi beat soal perempuan, jilbab, pokoknya cewek-cewek lah gitu. Maksudnya yang masuk-masuk. Misalkan foto gemuk kelihatannya, oh itu saya set semua ini. Karena siapa tahu ini acara kampus dong, ya kan? Pasti banyak mahasiswa. Iya. Sampai di situ ada penonton paling depan, rata-rata ibu-ibu gendong anak, bapak-bapak, orang tua, sama yang paling belakang itu lagi duduk, terus di depannya meja ada balok itu kayak ciu. Oh, minuman. Tapi balok. Iya, balok. Itu masih awal-awal stand up, jadi ketakutan saya masih besar. Itu saya tidak bertanggung jawab itu. Pas di present saya pulang. Saya pun tidak mau saya. Tiba-tiba di heckling orang mabuk, tidak mau saya. Takut saya di situ. Terus duitnya gimana? Karena itu tidak dibayar juga Mas Panji. Disuruhnya ada perwakilan komunitas nih ke sana. Tapi tidak ada uang ya. Jauh sekali, pokoknya ke pelosok. Namanya Takalar begitu. Masuk begitu. Jauh-jauh. Kan kalau pulang, misalkan ada yang tersinggung pulang-pulang,
masih rawan sekali tuh yang tiba-tiba kita dibacok begitu. Ngeri banget ancamannya. Iya, makanya tidak usah deh, takut ada yang tersinggung. Di present. Iya, nah sekarang ada yang mau ketawa-ketawa tidak? Seperti biasa. Iya. MC. Malam ini kita akan dihibur nih. Yang lucu-lucu. Saya dengar terus tapi sambil naik motor saya dengar. Sudah menjauh lokasi. Iya, sudah menjauh. Ayo kita panggilkan ini dia. Makin kecil, makin jauh kan. Sudah saya dikabarin lagi itu komunitas. Orang di sananya bilang, itu temannya tidak datang ya? Oh, saya bilang, iya maaf saya sakit tidak datang. Padahal saya udah di situ. Terus MC-nya gimana ya abis itu ya? Nggak ada. Nah itu saya tidak tahu, itu dia panik mungkin. Mau yang lucu-lucu? Ini lucu. Gitu doang. Langsung acara selanjutnya. Bagus juga tuh MC itu. Ya, pintar berarti dia ya. Ntar pesulap lagi buat tongkat nih. Kalau Kaurin pernah ini tidak tempatnya yang aneh? Open mic stand up. Iya, stand up. Ngejob di ini acara launching motor terbaru di mall bulan puasa dan itu jam 5 mau berbuka. Aduh dekat sekali dengan ini ya. Stand up di mall, bukan di mall di tengah-tengah gitu di mall, terus launching motor yang mana penonton itu lebih fokus sama motor daripada ngeheng nih. Saya pikir cuma saya nih lihat ngeheng dia. Pokoknya kalau ada yang menurut kita ngeheng mesti dikomentarin aja. Nih, motornya ini masih lanjut kasihnya ini terus ngobrol aja gitu stand up. Nah, bingung. Udah sampai mana tadi ya? Anda tadi tiba-tiba jadi patung. Saya ulangnya. Kenapa nge-lag tuh lucu ya? Kenapa nge-lag tuh lucu? Dari kalimatmu orang lebih mau nonton motor daripada itu sampai sini tadi. Oh ya. Daripada stand up-nya gitu. Iya. Orang lebih fokus nyari tahu spesifik apa motor ini apa, ini apa. Padahal di situ saya stand up dan itu bulan puasa jam 5. Belum berbuka dan waktu itu puasa. Jadi makin nggak lucu, makin kerasa pengen berbuka secepat gitu. Makin cobaan ya. Bibir kan kering. Iya, bibir kering yang kita walaupun nggak puasa, terus nggak lucu, bibir kering itu kan cepet banget tuh yang. Iya, cepat. Ini puasa, kering, kosong gitu. Jadi, aduh, cepet main cepet aja gitu. Pokoknya dikasih durasi segitu, ya udah ngobrol-ngobrol, kena nggak kena, usaha udah maksimal, udah sekian. Tapi ada yang videoin, terus videonya, wow, pecah. Rin Hermana stand up di acara, apaan? Enggak, ini enggak. Cari A. Ya. Kalau mau cari, saya juga ada. Saya nampil waktu itu pas acara berbarengan dengan masak-masak. Ibu-ibu masak, tidak dengar karena saya outdoor begitu. Akhirnya saya komentarin, ininya ibu-ibu masak. Di komen, ada yang upload di YouTube. Arif Brata tidak lucu, beralih jadi juru koki apa begitu. Ada di YouTube, ya Allah. Mungkin kapan-kapan kita bikin satu topik judulnya ngebom yang terdokumentasi. Gue banyak yang kayak gitu. Banyak. Gue setiap kali stand up di TV ngebom gue. Terutama di Indosiar. Banyak gue tuh. Terdokumentasi dengan baik. Kalau Mas Panji? Karena gue cenderung melindungi diri gue dari job-job aneh. Jadi biasanya kalau misalkan nggak jelas itu gue menghindar. Cuman ada 2 kejadian yang mengejutkan gue. Satu corporate gig itu di Kementerian Keuangan. Gue pikir di auditorium, ternyata di ruang rapat. Jadi isinya cuma 10 kalau gue nggak salah. Jadi masuk tuh ada whiteboard, ada yang presentasi, ada meja rapat. Terus lah ngapain? Silakan Mas Panji, kita lagi break. Ayo tolong bikin kita ketawa. Ya Allah, orang lagi meeting disuruh dihibur gitu. Jadi palingan gue waktu itu nge-riffing doang. Sama yang waktu gue tour di Afrika, kayak gue lupa, kayak gue pernah cerita tau enggak, yang sebenarnya situasinya aja yang bikin susah gitu. Gue stand up-nya out. Gue dijanjiin indoor, ternyata di taman.
dijanjiin, enggak kok Mas Panji ada tendanya. Gue pikir tenda kawinan, ternyata tenda untuk nutup makanan doang. Jadi makanan ditutup sama tenda kecil. Cuman 1 kali 1 kali tendanya itu. Enggak sih, 2 kali 2 gitu. Terus itu 0 derajat Celcius. Dan di hari Lebaran. Jadi bayangin lu stand up, lu kan tahu materi gue. Ini juru bicara loh yang ada regulasi prostitusi, daun bungkus Papua. Gue stand up-nya di hari Lebaran dengan bocah mondar-mandir. Jadi sholat id dulu jam 7 pagi, halal bihalal, makan ketupat, bercengkrama jam 11 siang. Jam 11 siang gue stand up outdoor 0 derajat Celcius. Mending nonton Doraemon itu. Itu sulit sekali keadaannya. Di belakang ada polisi, karena ini kan rumah dubes, ada polisi-polisi Afrika. Itu aja lucu tuh, 2 kata lucu tuh, polisi Afrika. 2 kata lucu, polisi Afrika. Jadi karena itu rumah dubes, di depan ada polisi Afrika memantau dengan senjata lengkap, dan gue lagi di kota politiknya Afrika Selatan. Jadi memang seminggu sebelum gue nyampe lagi ada pemboman di mall. Jadi itu emang rumit lah gitu. Jadi aneh banget. Jadi lagi ada serangan politik, teror bom, outdoor, 0 derajat Celcius. Pokoknya semua yang buruk yang bisa gue bayangkan terjadi dalam satu pertunjukan. Itu openernya ini ya, Yudakan ya Mas? Yudakan. Mukanya putih kayak tembok orang kaya. Putih kayak tembok orang kaya, tapi dia pecah. Terus gue juga alhamdulillah lumayan, karena semua joke gue yang beresiko tuh gue cabut. Akhirnya dari set yang harusnya 2 jam 45 jadi cuma 1 jam 15. Tapi kan mereka nggak tahu aslinya 2 jam 45 kan. Bagus sekali. Lama ya. Harusnya lebih lama gitu. Terus setelah gue selesai, si Yudakan dangdutan di atas panggung. Jadi ada dangdutan setelah gue gitu. Pakai karaokean. Untung pecah. Kalau pecah dia dangdutan tuh. Kalau nggak dimakan singa yang tadi tuh. Wow. Mas Panji stand up di saat-saat konflik, ada ngebom, ada bom atau apa gitu. MU waktu ke Indonesia ada bom nggak jadi tampil, nggak jadi main. Berani Mas dulu Panji. Ya? Iya. Gue waktu itu tapi waktu itu nge-MC kan. Gue harusnya nge-MC di acara mereka. Terus ada bom, gak jadi deh. Terus Mas Panji ke sana itu kayak nggak apa-apa deh. Ngebom yang penting nggak apa-apa deh, ada apa gitu, yang penting gue harus tampil gitu di apa gitu. Iya, kotanya boleh dibom tapi gue ini jangan ngebom. Betul sekali. Lagi bulan puasa itu, buset dah, susah bener. Berangkatnya bulan puasa tuh, berangkatnya H-2. Nih Rin, Bang Panji sama Brata, lu pernah manggung nggak kalau panggungnya hilang? Lu boleh tanya Jupri deh, Kenapa kau aneh-aneh sekali? Panggung hilang, jadi nggak jadi main. Lu stand up ini kali green screen kali lu. Bisa diganti panggungnya. Itu acara sekolah, terus emang acaranya tuh dari jam 9 pagi. Ya gua anggap normal lah nih panggung, bagus. Ya udah Mas Beno mainnya abis zuhur ya. Oke, gue ke atas, gue dapat ruangan di lantai 2, jadi gue bisa ngeliat panggung ke bawah, ngecek, wah ada crowd-nya nggak nih, gitu. Jadi gue nunggu berapa jam karena di dalam ruangan gitu, sekalian nyetlist, ngebadanin, nggak lama, LO-nya ngomong gini, Mas Beno, undur lagi ya, 20 menit lagi. Oh oke, nggak apa-apa gitu. Nih makanannya disediain gitu. Gue buka tuh jendela pertama ke bawah ngeliat panggung. Oh, masih ada orangnya nih, tapi nggak ada tuh acaranya karena break zuhur. Ya. Masih ada tuh penontonnya. Badanin lagi 10 menit, gue lihat lagi penontonnya. Kok nggak ada penontonnya? Tiba-tiba hilang panggung doang nih, 1 nih. Oke, gue anggap mungkin pada sholat, pada istirahat, pada ke kantin. Gue tutup lagi, ngobrol gue sama Jupri sama anak-anak. Iya gini. Pas gue lihat, tiba-tiba kok ada mobil pick up. Diangkut itu panggung. Ternyata acaranya gagal. Emang nggak jadi, cuma sampai jam 12. Terus kenapa manggil stand up? Bilangnya main jam 2. Aneh banget itu. Itu pengalaman aneh banget. Lalu dikemas oleh Beno dengan rule of 3 yang sangat cantik. Pas dilihat masih ada, dilihat penonton nggak ada, dilihat panggung diangkut. Beneran itu langsung sakit hati. Jupri langsung ke bawah. Ini gimana kita nggak main? Ya kita mohon maaf Mas, kita miskomunikasi, nanti kita kasih tahu gini-gini. Tapi tetap budget kita dapat. Tapi yang malas itu panggungnya hilang gitu. Itu yang bikin hilang, bener-bener hilang. Gak ada sisa-sisaan itu, harusnya sisain kayak apa tendanya atau apanya. Paling ini
Bekas lakban paling ada tuh biasa. Kayak padang masa gitu, kayak ada debu-debu gitu kayak lewat. Itu nggak konfirmasi dulu ya. Takutnya kok wah kayaknya saya sudah harus stand up nih. Stand up tetap. Walaupun panggung hilang kehajar terus. Gitu. Udah nunggu dari pagi tuh. Jam 10. Nggak jadi main. Saya pikir itu pengalaman di mall itu sudah paling parah sih. Karena mall kan apa ya orang lalu lalang begitu. Ada itu di mall. Nah, jadi teman-teman kayaknya sudah ya. Pengalaman stand up kita itu aneh-aneh juga. Jadi kalau yang nonton ini mau tahu gimana cara mengheckling dengan baik, penulisan materi dengan baik, bisa langsung dibeli buku Pecahkan. Waduh, bagus. Terima kasih. Walaupun di buku nggak ada cara ngajarin untuk nge-heckle ya, mengatasi heckling ada. Nah, itu ada kan. Alhamdulillah, saya pikir tidak ada. Ada. Ya, oke lah. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf nih. Saya Arif Brata pamit. Dan Ntar dulu, Beno ada yang mau dipromoin nggak? Apa? Ada yang mau dipromoin nggak? Apa kayak dagangan? Dagangan. Nggak ada. Yang Paling di- itu aja sih. Promo dikit ya kali ya. boleh Iya. dong. Oh iya. Ayo tapi ya besok tanggal 31 kan itu gua show sama Jupri di Oh Ketawa. bukan, Iya. ini di Comika ID ada nggak sih konten lu? Ada kan? Ada. Oh ya, Unrated. Nah, Ya, itu. ada Unrated ya. Ya kalau mau beli silakan. Apa? Yang tahu-tahu aja lah gitu kan. Mana yang nggak tahu nggak usah daripada nyesel ya kan. Gua beli nih siapa lagi? Ya lu kenapa beli kalau nggak tahu gitu. Yang tahu-tahu aja gitu. Namanya apa? Yang tahu-tahu. Beno. Ya, Beno Ababil Unrated. Jadi buat teman-teman Cuman yang 80.000. silakan ke comika.id cari Beno Ababil. Dan nanti ada Mana? acara tanggal 31. Minggu besok. Iya, itu acaranya apa? Stand up show sih sama Jupri. Berdua. Di Grup. Di Ketawa. Itu yang posternya kebagi dua. Oh. Posternya Ya, bagus. itu ya. Bagus Red posternya. Bull apa ya? Wah, makasih Bang Panji. Red Rebuild. Rebuild. Red Bull mah minuman. Iya. Saya pikir itu. Mohon maaf. Jadi silakan beli tiketnya dan datang ya. Dan Udah teman-teman sold out sih. juga yang mau Oh, sukses kalau membeli gitu. digital download Alhamdulillah. Mahabharata boleh. Boleh. dulu. Tuh, kalau yang tahu tuh pasti tahu. Ya, ada juga mete-mete dari Rin Hermana dan juga overacting. Bukan overacting, apa sih itu? Overdosis. Overdosis. Dan juga Mas Panji, ya pasti banyak lah pasti. Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Dadah. Oke, dadah. Dadah semuanya. Terima kasih banyak.